Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dijauhkan dari virus COVID. Kemudian masa pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar tatap muka sebagaimana mestinya. Kita bertemu lagi di mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana pertemuan kedua. Pada pertemuan kali ini kita masih dengan KD yang sama ya, KD 3.10, menganalisis perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor, di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menyebutkan langkah-langkah pengusulan sarana dan prasarana dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mendeskripsikan bentuk-bentuk formulir rencana kebutuhan dengan benar. Nah, kemarin kan kita sudah membahas nih ya, apa sih pengertian sarana dan prasarana. Jadi jangan sampai tuh kalian sulit membedakan antara sarana dan prasarana gitu. Masih ingat kan? Masih ingat? Masih ingat? Kita masuk ke materinya yaitu pengusulan sarana dan prasarana. Pengusulan sarana dan prasarana. Yang pertama, arah pengembangan pada segi pengusulan sarana dan prasarana tentunya sejalan dengan proyeksi kebutuhan di masa yang akan datang. Guna memproyeksikan kebutuhan sarana dan prasarana di masa yang akan datang, data tentang perkembangan seluruh elemen penunjang kegiatan pada suatu kantor, data tentang kebutuhan layanan terhadap mereka, data tentang kebutuhan berbagai macam ruangan baik untuk teori maupun praktek, harus dapat diidentifikasi dengan menggunakan analisis regresi, proyeksi kebutuhan 5 tahun, 10 tahun, dan 25 tahun ke depan yang akan dibuat. Sebelum melakukan pengusulan sarana dan prasarana, ada 6 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menampung semua usulan kebutuhan sarana dan prasarana yang diajukan oleh setiap unit kerja dan atau menginventarisasi kekurangan sarana dan prasarana yang tersedia. Kemudian yang kedua, menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana untuk periode tertentu, misalnya untuk 1 atau 2 tahun. Yang ketiga, memadukan rencana kebutuhan sarana dan prasarana dengan dana atau anggaran yang tersedia. Apabila dana yang tersedia tidak memadai untuk mengadakan kebutuhan tersebut, perlu dilakukan seleksi terhadap semua kebutuhan perlengkapan yang telah direncanakan dengan melihat urgensi setiap perlengkapan yang dibutuhkan. Semua perlengkapan yang urgen harus segera didaftar. Kemudian yang keempat, memadukan rencana kebutuhan perlengkapan yang urgen dengan dana atau anggaran yang tersedia. Apabila ternyata masih melebihi anggaran yang tersedia, perlu dilakukan seleksi lagi dengan cara membuat skala prioritas. Kemudian yang keenam adalah menetapkan rencana pengadaan akhir. Jadi perlu diingat 6 hal dalam pengusulan sarana dan prasarana ya. Yang pertama, kita harus menampung usulan kebutuhan sarana dan prasarana. Semua yang usul itu kita tampung dulu. Kemudian yang kedua, menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana untuk periode tertentu, misalnya 1 atau 2 tahun. Kemudian memadukan rencana kebutuhan sarpras yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya. Kita melihat stok di gudang seperti apa atau stok di kantor kita itu seperti apa kondisinya. Nah, baru yang keempat, memadukan rencana kebutuhan sarpras dengan anggaran yang tersedia. Karena misalnya nih ternyata kebutuhan sarpras kita ini banyak sekali, namun ternyata kondisinya anggaran kita itu limit, anggaran kita itu terbatas. Jadi yang kita lakukan yaitu memadukan rencana kebutuhan perlengkapan yang urgent dengan dana atau anggaran tersedia. Jadi kita harus
memilih skala prioritas dulu, mana sih yang lebih dibutuhkan, mana yang lebih urgent, mana yang bisa ditunda dulu pembeliannya gitu. Terus kemudian yang keenam adalah menetapkan rencana pengadaan akhir. Kemudian materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk formulir rencana kebutuhan. Nah, bentuk-bentuk formulir rencana kebutuhan ini kita ada banyak model ya. Ada banyak model, yaitu ada 5 model formulir. Nah, biasa disebut dengan formulir model A sampai dengan formulir golongan E. Nah, kalau formulir model golongan A ini bentuk modelnya seperti ini ya. Ini ada formulir model A, satuan kerja atau unit, provinsinya apa, kabupaten kotanya apa, tahun anggaran, macam barangnya adalah barang yang diinginkan. Nomor, merek, jenis, model, ukuran, huruf, volt, dan jumlah volume. Formulir ini digunakan untuk mengadakan barang yang nantinya akan tersertifikasi secara terperinci agar tidak terjadi kesalahan dalam pembelian. Kemudian ada formulir model golongan B. Ini satuan kerja atau unit, provinsi, kabupaten, tahun anggaran, macam barang. Ini nanti yang di depan tanda titik 2 ini semua akan diisi ya. Macam barang biasanya diisi dengan jenis kendaraan yang dibutuhkan perusahaan. Jadi kalau formulir model golongan B ini biasanya adalah formulir untuk pengadaan kendaraan gitu. Terus kemudian ada formulir model golongan C. Formulir model golongan C ini biasanya diisi tentang kebutuhan tanah atau lahan. Nah, jadi ini digunakan untuk mengisi kebutuhan tanah atau lahan. Jadi formulir golongan C digunakan apabila kita akan mengadakan pembelian atau mengadakan kebutuhan pengajuan pengadaan tanah atau lahan. Terus kemudian ada formulir model golongan D. Nah, di sini biasanya diisi oleh pegawai untuk merencanakan peralatan atau sarana yang dibutuhkan unitnya. Formulir ini biasanya digunakan untuk pegawai merencanakan secara terperinci jenis barang atau sarana yang dibutuhkan agar dapat menunjang pekerjaan di dalam unitnya. Terus kemudian ada formulir model golongan E. Biasanya diisi dengan jenis barang yang akan diajukan. Sini ada ya. Formulir ini digunakan dan diisi untuk mengetahui tentang ketersediaan alat atau sarana dengan kebutuhan atau alat atau sarana yang nantinya akan diusulkan. Nah, di sini ada jenis barang. Di sini ada jenis barang, ada satuan, banyaknya alat atau sarana, ada alat atau sarana yang tersedia, rencana, usulan, keterangan. Kemudian lanjut ke kebutuhan sarana dan prasarana kantor. Nah, perencanaan kebutuhan itu merupakan rincian dari fungsi perencanaan yang mempertimbangkan suatu faktor kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam menentukan kebutuhan, diperlakukan beberapa data, diantaranya distribusi, komposisi, jenis, jumlah, dan kondisi atau kualitas, sehingga berhasil guna, tepat guna, dan berdaya guna. Selanjutnya, kebutuhan dikaji untuk disesuaikan dengan besaran pembiayaan dari dana yang tersedia oleh perusahaan yang bersangkutan. Dari hal tersebut akan timbul beberapa pertanyaan ya. Yang pertama nih, apa yang dibutuhkan? Logistik yang dibutuhkan harus dapat menjamin semua penyelenggaraan perusahaan menjadi lebih baik. Di mana yang fungsi utamanya keseluruhan aktivitas pokok yang harus dilakukan demi tercapainya tujuan. Kemudian ada fungsi penunjang ya. Fungsi penunjang di sini adalah berbagai usaha atau upaya yang mendukung pelaksanaan fungsi utama. Terus kemudian ada fungsi periferal. Jadi fungsi periferal ini berkaitan dengan kegiatan yang bersifat kegiatan sosial, kegiatan informal, dan seremonial. Maksudnya gimana sih Bu? Jadi ya, logistik yang kita butuhkan itu tadi harus mencakup 3 fungsi itu tadi diantara, atau harus memiliki apa yang terkandung di antara 3 fungsi tadi. Jadi kalau misalnya ternyata
tidak termasuk di antara 3 fungsi itu, ya mending tidak usah melakukan pembelian gitu kan. Ini fungsi utama, keseluruhan aktivitas pokok yang harus dilakukan demi tercapainya tujuan. Kemudian fungsi penunjang tadi, berbagai usaha atau upaya yang mendukung pelaksanaan fungsi utama. Terus yang ketiga ada fungsi periferal ya. Fungsi periferal itu berkaitan dengan kegiatan yang bersifat sosial, informal, dan kegiatan seremonial. Misalnya nih kita mau contoh untuk yang fungsi utama nih. Fungsi utama tadi kan mencakup keseluruhan aktivitas pokok yang harus dilakukan demi tercapainya tujuan. Nah, misalnya kita mau membangun gedung auditorium. Auditorium itu kan ruangan untuk rapat ya, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi kita misalnya mengajukan ruang auditorium itu karena apa sih? Karena auditorium itu merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas pelatihan karyawan atau diskusi manajemen. Jadi kita sangat butuh tentang akan hal tersebut gitu, akan ruangan itu gitu. Terus kemudian bagian mana yang membutuhkan? Yang kedua, bagian mana yang membutuhkan? Bagian ini menyangkut lokasi atau tempat penyelenggaraan kegiatan. Lokasi tersebut dapat terbatas pada suatu tempat tertentu, divisi atau biro, atau tersebar di seluruh kegiatan yang diselenggarakan. Bentuk serta jenis sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menyelenggarakan fungsi tertentu dipengaruhi oleh lokasi kegiatan. Nah, bagian ini menyangkut lokasi atau tempat penyelenggaraan kegiatan. Jadi mana yang membutuhkan? Kita harus tahu persis mana yang butuh gitu. Jadi jangan sampai ketika kita sudah beli kita tuh salah tempat sehingga ruangan tersebut itu menjadi tidak efektif, tidak efisien, atau justru malah mubazir begitu. Kemudian kapan sih dibutuhkannya? Kapan? Ketepatan waktu atau timing untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu sangat penting dalam menentukan berbagai maksud, seperti menjaga mutu hasil pekerjaan, mencegah terjadinya penumpukan bahan di gudang yang memerlukan biaya pemeliharaan, efisiensi pemanfaatan tenaga kerja, dan tidak tertinggalnya tipe model peralatan produksi. Jadi kapan dibutuhkan? Zaman sekarang nih, seperti zaman sekarang kita belajar daring atau biasa kita sebut dengan kelas virtual ya, kelas dunia maya. Dan kita butuhkan apa gitu kan? Kita sekarang itu sudah butuh yang namanya handphone, kita butuh yang namanya jaringan. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang buku tulis ya kita tetap butuh gitu. Cuma sekarang ini bagaimana sih antara siswa dan guru tetap bisa berkomunikasi di era pandemi ini? Kita sangat-sangat membutuhkan handphone dan jaringannya itu tadi. Terus kemudian siapa yang membutuhkan itu pegawai merupakan unsur penting dari seluruh proses administrasi. Mutu perencanaan dihasilkan sangat bergantung pada tingkat kemampuan para perencana yang melakukan analisis terhadap kebutuhan organisasi akan sarana dan prasarana. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan sarpras antara lain. Yang pertama, gunakan prosedur pengelolaan sarana dan prasarana. Yang kedua, tentukan jenis, kuantitas, serta kualitas sarana dan prasarana. Yang ketiga, sesuaikan antara kebutuhan sarana dan prasarana dengan biaya yang tersedia. Yang keempat, sediakan serta gunakan sarana dan prasarana dalam kegiatan operasional. Yang kelima, simpan serta pelihara sarana dan prasarana. Yang keenam, kumpulkan dan kelola data sarana dan prasarana. Yang ketujuh, hapus sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi yang pertama tadi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan sarana dan prasarana, ulangi ya, harus menggunakan prosedur pengelolaan sarpras. Yang kedua, tentukan jenis, kuantitas, serta kualitas sarana dan prasarana. Yang ketiga, sesuaikan antara kebutuhan sarpras dengan biaya yang tersedia. Yang keempat, sediakan serta gunakan sarpras dalam kegiatan operasional. Yang kelima, simpan serta pelihara sarpras. Yang keenam, kumpulkan dan kelola data sarpras, artinya kita inventarisasi ya sarpras yang tersedia di kantor kita. Yang ketujuh, hapus sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah,
Baik, cukup sekian materi dari Ibu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau tidak dimengerti itu silakan dijapri ya, langsung bertanya. Kemudian tugasnya yang pertama, hanya ada satu soal, sebutkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Yang kedua, yang ada di rumah. Baik, cukup dimengerti ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.